Puji Tuhan, saudara-saudari, kita masuk ke minggu yang kedua. Tetapi minggu kedua ini sangat berkaitan dengan minggu yang pertama, khususnya mengenai tabib yang menyembuhkan. Kalau saudara-saudari membaca kalimat kuncinya di Alenia pertama, di sana Kristus datang untuk melayani sebagai seorang tabib. Di minggu pertama memang ada 6 aspek Kristus. Terang yang besar, dia yang memiliki otoritas, tabib mempelai laki-laki, kain yang belum susut, dan minuman anggur yang baru. Tetapi di kalimat kunci, bebannya itu ada pada Kristus sebagai tabib. Untuk menyembuhkan, memulihkan, menghidupkan, menyelamatkan, sehingga kita bisa hidup sebagai warga negaranya di bumi yang rusak ini. Ya, itulah sebabnya minggu kedua kita melihat juga tentang penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan itu. Nanti kita akan melihat juga tentang gembala. Gembala di sini pun juga sama, dikaitkan dengan kesembuhan. Amin. Jadi beban dari kisah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, ya, ini bukan tentang iman si perempuan, ya, bukan. Karena kalangan kekristenan pada umumnya memahami kisah perempuan ini sebagai suatu kisah iman, ya, kisah iman si perempuan itu. Jadi seolah-olah perempuan itu sebagai tokoh utamanya. Bukan, ya. Ini bukan tentang kesembuhan penyakit, bukan. Di kalangan kekristenan, kalau kisah-kisah semacam ini pasti dihubungkannya dengan kesembuhan penyakit jasmani. Itu sangat rendah sekali. Pembahasan yang sangat kasihan. Jadi kisah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan di sini, penekanannya atau tokoh utamanya bukan ada di si perempuan itu, melainkan ada pada Kristus. Tepatnya adalah tentang hayat insani Kristus yang sempurna. Berapa banyak kita menyadari bahwa kisah perempuan ini yang 12 tahun sakit pendarahan, ini adalah cerita tentang hayat insani yang sempurna. Hayat insani yang tanpa penyakit. Dan hayat insani ini disalurkan kepada perempuan. Nah, perempuan ini adalah kita, gerejanya. Dan kalau kita kaitkan dengan minggu pertama, ini bukan tentang penyakit jasmani, tetapi ini tentang penyakit roh dan jiwa. FKKP minggu lalu mengatakan tentang penyakit jasmani, kadang Tuhan mau menyembuhkan, kadang Tuhan tidak mau menyembuhkan, seperti Paulus umpamanya. Sampai akhirnya dia tidak disembuhkan. Jadi sekali lagi, kisah perempuan yang 12 tahun
Penyakit pendarahan adalah tentang hayat insani yang sempurna, yang tanpa penyakit, disalurkan kepada orang-orang sakit. Sakit di sini adalah jiwa. Karena tujuan keselamatan adalah keselamatan jiwa. Jika hayat yang sempurna tanpa penyakit ini disalurkan kepada orang-orang yang tidak sempurna, yang sakit, maka orang-orang yang tidak sempurna menjadi sembuh atau menjadi sempurna. Jadi, sekali lagi, kisah perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini adalah satu cerita tentang hayat insani yang sempurna disalurkan kepada kita orang-orang sakit. Jadi hayat insani ini adalah perilaku insani Kristus. Ya. Ketika Tuhan Yesus hidup di bumi, Tuhan berperilaku berdasarkan hayat yang sempurna. Hayat insani, bukan hayat ilahi saja, tetapi hayat insani, ya, yang mengekspresikan keilahian. Ini digambarkan oleh jubah Tuhan. Jubah Tuhan itu perilaku insani. Nah, di dalam jubah ini ujung-ujungnya tuh ada jumbai-jumbai yang terbuat dari benang biru. Ya, berdasarkan Alkitab kita bisa melihat bahwa benang itu adalah untuk mengikat, dan warna biru itu adalah warna surgawi. Jadi Yesus itu terikat dengan surga. Ketika dia berperilaku, berkata-kata, semuanya diatur oleh surga. Karena Yesus terikat dengan surga, bersatu dengan surga, yang digambarkan oleh benang itu yang mengikat dan berwarna biru. Jadi segala perilaku Tuhan, perbuatan-perbuatan insaninya itu diatur secara surgawi. Itulah gambaran dari jumbai-jumbai yang terbuat dari benang berwarna biru. Yang terpenting di sini bukan mengetahui doktrinalnya tentang lambang-lambang, melainkan penerapannya dalam kehidupan kita. Ya. Yang tadi dijelaskan itu ayat dasarnya ada di Bilangan 15 ayat 38 sampai 40. Kita tidak menafsirkan secara sembarangan. Ya. Di dalam Bilangan 15 ayat 38 sampai 40, orang Israel itu secara turun-temurun harus membuat jubah yang ada jumbai warna biru itu. Tujuannya apa? Di sana dikatakan bahwa apabila orang-orang Israel itu melihat jumbai-jumbai itu, mereka teringat kepada perintah Tuhan. Tuhan yang bertahta di surga. Jadi ketika melihat jumbai-jumbai itu, mereka teringat kepada aturan-aturan surgawi. Perintah-perintah surgawi. Ya. Dan Yesus hidup secara demikian. Perilakunya diatur oleh segala ketentuan yang surgawi. Perbuatan-perbuatannya diatur secara surgawi. Jadi jubah itu melambangkan perbuatan insani Kristus. Dan orang-orang Israel sebetulnya realitasnya terus-menerus disuruh memandang jumbai itu adalah disuruh memandang Kristus sendiri. Kristus itulah keinsanian, hayat insani yang sempurna,
yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak sempurna. Jadi dasarnya tadi ada dalam Bilangan 15 ayat 38 sampai 40. Ya, sehingga dikatakan di ayat yang 40, bangsa Israel diharapkan sasaran Allah adalah tidak lagi berperilaku menurut diri sendiri, tetapi menurut keinsanian Kristus yang digambarkan oleh jubah itu. Jadi di sini sekali lagi jubah ini adalah lambang perilaku Yesus yang sempurna. Tetapi perilaku Yesus di sini bukan sebagai Allah, melainkan sebagai manusia, sebagai insan dengan sifat insaninya yang sempurna dan luhur. Jadi inilah ya jumbai yang dijamah oleh si perempuan itu. Ini tentang jumbai. Ini bukan tentang iman si perempuan itu. Walaupun ada kaitannya, tetapi beban utamanya bukan tentang kehebatan si perempuan itu. Beban utamanya bukan tentang iman si perempuan itu. Beban utamanya adalah tentang jumbai yang dijamah oleh si perempuan itu. Ya. Ini bukan tentang perilaku Yesus yang ilahi. Ini adalah perilaku Yesus yang insani. Nah, ini penting. Ya, kata perilaku insani Yesus yang sempurna. Kata insani ini harus sangat ditekankan. Karena jubai itu, jubah yang berjumbai itu, melambangkan perilaku insani Yesus. Hayat insani Yesus yang sempurna. Jikalau Allah tidak menjadi insani, maka ketika kita menjamah Allah, kita akan mati. Bukan sembuh. Tetapi karena Allah telah menjadi insani, kita perempuan itu bisa menjamah jubahnya. Haleluya, semoga kita tertarik kepada kebenaran-kebenaran yang tinggi ini, ya. Saudara-saudari, jika hayat insani yang sempurna ini kita kontak, ya, kata jamah, ya, perempuan itu menjamah jumbai, jubah. Kata jamah itu menurut teks aslinya itu mengontak, bahkan mengikatkan diri, menyatukan diri. Ketika kita berkontak, hayat insani yang tanpa penyakit itu tersalur ke dalam kita, si perempuan itu. Sehingga hayat yang tanpa penyakit itu akan membuat penyakit-penyakit di dalam kita tersingkir. Itulah maknanya, saudara-saudari. Ya, hayat insani yang sempurna itu sebetulnya adalah gambaran dari orang-orang sehat, ya, yaitu lawan dari orang-orang sakit. Matius 5 ayat 48 jelas. Yesus berkata bahwa kita harus sempurna sama seperti Bapa. Jadi kata sempurna di sini berarti sehat. Dan tidak sempurna artinya sakit. Hayat insani kita itu tidak sempurna. Sehingga hayat yang sempurna harus disalurkan ke dalam kita, supaya kita bisa sempurna. Ya, jadi sehat itu
artinya sempurna, sakit itu artinya tidak sempurna. Kita orang-orang yang tidak sempurna, sebagai si perempuan itu, perlu terus menjamah dia, mengontak dia, agar hayat insani yang sempurna tersalur ke dalam kita. Inilah makna yang sesungguhnya dari perkataan dalam FKKP bahwa kuasa penyembuhan itu mengalir keluar dari keinsanian Yesus, bukan dari keilahiannya, dari keinsanian Yesus. Ya tentu keinsanian Yesus itu ilahi. Ya. Jadi kuasa penyembuhan itu keluar dari keinsanian Yesus, mengalir kepada insan-insan. Kita, hayat insani yang tidak sempurna ini, menjadi sempurna, menjadi sembuh oleh pengaliran hayat insani Yesus yang sempurna. Nah, inilah makna tentang kesembuhan mengalir keluar dari hayat insani Yesus yang sempurna. Nah, sekarang tentang si perempuan itu, saudara-saudari. Perempuan itu adalah kita, saudara-saudari. Penyakitnya apa? Penyakitnya itu pendarahan. Jadi darahnya terus keluar, padahal belum waktunya, tetapi terus menerus keluar. Ya. Dan Imamat 17 ayat 11 mengatakan bahwa darah, ya, itu nyawa setiap makhluk itu ada dalam darahnya. Jadi darah ini sama dengan nyawa atau hayat. Jadi penyakit pendarahan di sini adalah penyakit kebocoran hayat. Darah di sini adalah hayat menurut Imamat 17 ayat 11. Jadi pendarahan adalah kebocoran hayat. Ya, perempuan di sini adalah bukan orang-orang tidak percaya. Perempuan di sini adalah orang percaya. Kita harus ingat ini ya. Jadi ketika dia menjamah Tuhan, jubah Tuhan, posisi perempuan ini adalah sebagai kaum beriman, karena dia sudah percaya. Hanya saja sejak dia percaya, ya, hayatnya bocor terus, gitu. Ya. Sebelumnya dia telah mendengar Injil tentang Yesus dan imannya tumbuh. Ketika dia melihat Yesus, oleh imannya yang sudah ada, dia menjamah. Sekali lagi, kata menjamah di sini, menurut kamus Thayer, itu berarti mengikatkan diri kepada. Jadi ini bukan tentang percaya di tahap awal, melainkan ini berbicara tentang mengikatkan diri kepada Tuhan. Itu sama seperti 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jadi, perempuan itu, ya, dalam kisah ini, itu menggambarkan kaum beriman yang mengontak Tuhan setelah dia percaya. Ya, bukan seperti yang sering diberitakan oleh kebanyakan orang Kristen bahwa perempuan itu percaya ketika dia melihat Yesus saat itu. Tidak. Perempuan ini menggambarkan kaum beriman yang sudah punya iman, tetapi imannya tidak bertumbuh karena bocor hayatnya.
Lalu dia mulai mengontak Tuhan dan menjadi sembuh. Seperti itulah kira-kira. Nah, sekali lagi, yang dikontak, yang dijamah, itu bukan hayat ilahi saja, melainkan justru penekanannya adalah hayat insani. Ya, jadi yang dikontak, yang dijamah oleh si perempuan itu adalah hayat insani Yesus. Bukan hayat ilahi yang di surga, tetapi hayat insani Yesus yang ada di dalam diri kita. Karena berbicara tentang hayat insani Yesus, dia ada di dalam kaum beriman. Ini tentang cerita kita kembali ke dalam roh. Menjamah jubahnya itu cerita tentang hayat insani di dalam roh kita. Ini bukan tentang Tuhan yang di surga. Ini tentang Tuhan yang di dalam roh kita. Jadi perempuan itu menjamai jubahnya. Berarti perempuan itu menjamah hayat insani. Dan hayat insani ini ada di dalam kaum beriman. Bukan di langit, di atas surga. Semoga kita jelas bahwa kisah perempuan ini adalah tentang bagaimana kita mengontak Tuhan. Bagaimana kita kembali ke dalam roh. Karena di sanalah ada hayat insani Tuhan. Oh, banyak orang Kristen tidak mengerti perbedaan keilahian dan keinsanian. Hayat insani, hayat ilahi. Banyak sekali orang Kristen tidak sampai ke sana pemahamannya. Tetapi kita sekarang mengerti bahwa jubah itu dengan jumbainya adalah hayat insani Tuhan yang sempurna, yang dijamah oleh perempuan, yaitu kita. Oh, ini adalah cerita tentang hayat insani di dalam diri kita. Kita harus kembali ke dalam roh. Di sanalah ada hayat insani Yesus yang sempurna. Ketika kita terus-menerus menjamah hayat insaninya yang sempurna, hayat insaninya ini mengalir ke dalam jiwa kita. Dari dalam roh ke dalam jiwa menyebar. Sehingga jiwa kita disempurnakan oleh hayat insani yang sempurna ini. Inilah makna yang sesungguhnya dari kisah perempuan ini. Sekian lama hayatnya bocor, tetapi disembuhkan oleh apa? Oleh kita mengontak hayat insani Yesus di dalam roh kita. Hari ini Kristus bukan Allah saja. Hari ini Kristus adalah hayat insani kita. Hayat insani kita ini ada di dalam diri kita, bukan di surga. Inilah jubah Kristus yang berjumbai berwarna biru. Nah, sekarang kita harus melihat tentang penyakit perempuan itu, yaitu penyakit kebocoran hayat. Ya, saudara-saudari, di dalam Amsal pasal 13 ayat 3 kita bisa melihat penyebab dari kebocoran hayat. Amsal 13 ayat 3. Di sana dikatakan, barang siapa menjaga mulutnya. Ya, menjaga mulut di sini tuh menjaga kata-katanya. Ya. Barang siapa menjaga kata-katanya, dia akan memelihara hayatnya. Ya, memang kata hayat di sini
Ibraninya nefes. Tetapi ini adalah gambaran dari hayat ilahi yang sudah kita miliki. Jadi orang yang tidak menjaga kata-katanya, dia tidak memelihara atau menyimpan. Ya, memelihara di sini mengandung makna menyimpan. Ya, jadi barang siapa menjaga mulutnya, menjaga kata-katanya, dia menyimpan hayatnya. Kata menyimpan di sini artinya tidak membocorkan. Ya. Inilah dasarnya atau penyebabnya mengapa hayat kita selalu bocor. Karena kita tidak menjaga kata-kata kita. Kita tidak berjaga-jaga, asal-asalan. Apa yang mau kita katakan secara sembarangan. Ya. Nah, Amsal 13 ayat 3, yaitu orang-orang yang menjaga mulutnya, itu dijelaskan di dalam Amsal 15 ayat 4. Ya. Di sana dikatakan bahwa lidah yang baik adalah pohon hayat. Jadi perkataan yang baik adalah perkataan hayat. Sedangkan perkataan yang tidak baik adalah perkataan yang keluar tanpa dijaga. Oh, saudara-saudari, inilah penyebabnya kenapa hayat kaum beriman itu tidak disimpan, tidak bertambah, melainkan bocor. Karena barang siapa yang menjaga perkataannya akan menyimpan hayatnya. Jadi kalau kita tidak menjaga perkataan kita, hayat bocor. Tetapi kalau kita menjaga perkataan kita, maka perkataan kita akan menjadi perkataan yang baik, yang tercatat dalam Amsal 15 ayat 4. Perkataan yang dijaga adalah perkataan yang baik, dan perkataan yang baik adalah pohon hayat. Inilah penyakit si perempuan itu. Hayatnya bocor karena tidak menjaga perkataannya. Saudara-saudari baca ya bukletnya saudara Watchmeni yang berjudul Perkataan Sia-sia Membocorkan Hayat. Ya. Jadi kesimpulannya saudara-saudari, apakah perkataan yang tidak dijaga itu atau perkataan sia-sia? Perkataan sia-sia itu adalah perkataan yang tanpa hayat. Segala sesuatu yang tanpa hayat itu sia-sia. Kita harus menjaga perkataan kita. Oh Tuhan Yesus, biarlah ketika aku berkata-kata, kata-kataku itu menyalurkan hayat. Jaga aku, latih aku menjaga perkataanku. Saudara-saudari, kata-kata yang sia-sia ini bukan kata-kata yang kotor, bukan kata-kata yang najis. Kalau kata-kata kotor dan najis itu ya kata-kata kotor. Tetapi di sini bukan dikatakan kata-kata yang kotor, tetapi kata yang sia-sia menurut saudara kita. Ini bukan kata-kata yang memfitnah, kata-kata caci maki, bukan. Ya, bukan juga kata-kata yang jahat, bukan. Ini kata-kata yang sia-sia. Ya. Sia-sia di sini belum tentu kotor, belum tentu jahat, ya. Sia-sia ya sia-sia. Artinya sia-sia itu tidak berguna, gitu. Mungkin kata-katanya
tidak kotor tetapi tidak berguna. Nah, kalau saudara Watchmeni mengatakan bahwa perkataan sia-sia ini adalah kata-kata yang berlebihan, gitu. Ya, kata-kata yang berlebihan ini belum tentu kata-kata yang kotor. Bisa jadi ini berupa candaan-candaan. Ya, sebetulnya nggak perlulah berkata-kata seperti itu tapi karena kita suka bercanda, ya, atau kita membicarakan sesuatu yang sifatnya tuh nggak ada gunanya, gitu. Nanti endingnya akan menimbulkan satu perkara benar salah, gitu. Pohon pengetahuan baik dan jahat, gitu. Benar salah, tidak berguna. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari membaca buku, salah satu judul, ya, buku karakter itu, saya lupa judulnya, tetapi saya terkesan sekali ketika saudara Ni dan saudara Li sedang makan berdua. Mereka tuh tidak terlalu banyak bercakap-cakap, gitu. Mereka tidak pernah bercanda, tidak pernah ketawa-ketiwi, gitu ya. Setiap perkataan selalu dijaga, hanya yang berguna. Ketika mereka sedang makan, mereka tidak banyak berkata-kata, mereka makan dengan wibawa, gitu ya. Dan ketika mereka berkata-kata, kata-katanya pasti penuh dengan hayat. Nggak pernah canda-canda, nggak pernah ngomongin segala hal yang nggak perlu, gitu. Nah, kita harus belajar seperti ini supaya hayatnya nggak bocor, saudara-saudari. Ya. Oh, ini satu pelajaran yang sangat surgawi. Tanpa roh kita tidak mampu hidup semacam ini. Ini standar yang begitu tinggi. Standar yang begitu sulit, bahkan mustahil bagi hayat alamiah kita. Ini standar surgawi, tetapi yang surgawi ini sebetulnya di mata Allah itu adalah normal. Tidak tinggi. Itu hanya normal saja sebagai anak-anak Allah. Ya, kita memperhidupkan Allah. Dan bagi Allah, menjaga perkataan semacam tadi, itu normal. Nggak terlalu tinggi kok. Tetapi bagi hayat alamiah kita, ini sangat sulit bahkan mustahil. Itulah sebabnya kita harus sering menjamah jumbai jubahnya seperti si perempuan itu. Kita harus sering mengontak dia, sehingga hayat insaninya yang sempurna itu mengalir ke dalam diri kita yang tidak sempurna, menyempurnakan kita. Kalau kita sedemikian menjaga kata-kata kita, saudara-saudari, maka hayat yang kita terima terus-menerus mengalir, itu tersimpan. Kalau hayat itu tersimpan, maka hayat itu akan menyerap ke dalam wadah itu. Butuh waktu agar hayat ini, ya, firman yang kita dengar, firman yang kita dapatkan, butuh waktu untuk tersusun atau terserap ke dalam wadah, ke dalam jiwa. Tadinya bejana itu adalah bejana tanah liat, tetapi karena emas terus-menerus dialirkan sehingga bejana tanah liat menjadi bejana emas. Ya. Tadinya hanya sebongkah kayu, tetapi ada mineral yang terus-menerus meresap melalui aliran air sehingga kayu itu menjadi batu. Demikian juga kalau kita tidak membocorkan hayat, hayat itu tersimpan dan akan terserap ke dalam wadah sehingga wadah kita penuh hayat. Ini bukan cerita tentang hayat di dalam roh kita, tetapi hayat yang sudah menyebar ke dalam jiwa kita, meresap ke dalam jiwa kita. Inilah perempuan
yang bocor hayatnya itu disembuhkan. Saudara-saudari, kita harus mengalami kesembuhan dari kebocoran hayat. Kita harus berdoa, Tuhan, aku harus menjamah Engkau seperti si perempuan itu. Tuhan, asal ku jamah Engkau, pasti aku akan sembuh, Tuhan. Tuhan, aku harus terus-menerus menjamah Engkau, mendapatkan aliran hayat insanimu yang sempurna. Tetapi tolong aku juga menjaga hayat ini, menyimpan hayat ini, melalui menjaga perkataanku. Tuhan, ampuni aku. Aku sering kali membocorkan hayat ini oleh perkataanku yang sembarangan, perkataan yang tidak diperlukan, oleh candaan-candaanku. Oh Tuhan Yesus, sembuhkan aku, Tuhan, dari penyakit kebocoran hayat. Oh Tuhan Yesus, inilah saudara-saudari, ya, satu kebenaran di balik kisah perempuan yang sakit pendarahan itu. Nah, saya mau menyampaikan sedikit lagi karena ada seseorang yang berkata bahwa di pemulihan Tuhan itu kurang berbobot katanya. Karena di pemulihan Tuhan itu jarang ada kesembuhan ilahi. Tidak pernah mengadakan KKR kesembuhan ilahi. Oh, sungguh kasihan orang-orang yang punya anggapan ini. Kalau Anda mendengar ya ungkapan-ungkapan ini, jawablah pertama, ya, yaitu di FKKP minggu lalu, ya, hari yang keempat, dikatakan bahwa dalam menyembuhkan tubuh kita, Tuhan itu terkadang mau, terkadang tidak mau. Gitu. Jadi kita menyadari ini sehingga kita tidak mau menawarkan kesembuhan penyakit jasmani kepada semua orang karena belum tahu, gitu. Sedangkan KKR kesembuhan itu kan ya menawarkan kesembuhan kepada semua orang yang mau, padahal belum tentu Tuhan mau. KKR kesembuhan ilahi itu sebetulnya tidak mewakili Tuhan, sebab Tuhan sendiri belum tentu mau menyembuhkan. Ya, pelayanan kesembuhan penyakit jasmani itu pelayanan personal. Kita harus datang kepada orang satu demi satu, menjamah perasaan Tuhan. Apakah Tuhan mau menyembuhkan dia atau tidak? Ya, tetapi di FKKP hari keempat minggu lalu dikatakan, untuk menyembuhkan jiwa kita, Dia selalu siap. Jadi di dalam pemulihan Tuhan itu adalah pelayanannya bukan kesembuhan jasmani. Pelayanannya adalah kesembuhan jiwa, yaitu keselamatan jiwa yang dibahas oleh surat Petrus. Oh, saudara-saudari, justru seringkali penyakit jiwa itu sembuh karena Tuhan membiarkan seseorang menderita sakit jasmani. Banyak kesaksian seperti ini. Jadi perempuan yang sakit pendarahan itu bukan tentang kisah kesembuhan jasmani, saudara-saudari. Tetapi memang iblis ingin menyembuhkan orang supaya jiwa orang itu tetap sakit, gitu. Ya, ada orang yang karena ingin pelesiran, ingin makan enak, ingin bisa jalan-jalan, menikmati dunia, maka dia berdoa minta kesembuhan, dan iblis menyembuhkan dia sehingga dia bisa kembali ke dunia, jiwanya tetap sakit. Kalau Allah menyembuhkan, dia menyembuhkan jiwa kita. Tetapi kalau iblis menyembuhkan sakit jasmani, dia membuat jiwa kita tetap sakit. Oh, orang-orang yang berkata seperti tadi, oh, pemulihan Tuhan itu tidak berbobot, tidak ada KKR kesembuhan. Sebetulnya orang-orang seperti itu tuh orang-orang yang berdesak-desakan di samping Tuhan.
Banyak sekali orang-orang Kristen di dalam kekristenan tuh berdesak-desakan di samping Tuhan. Mereka memang ingin mendekati Tuhan, tetapi tidak ada penyaluran ke dalam mereka. Karena mereka bukan mencari penyaluran hayat insani Tuhan. Mereka hanya mencari hal-hal materi dan jasmani. Seperti orang yang berbondong-bondong itu, ingin roti jasmani. Orang-orang yang berdesak-desakan seperti ini, itu memang menjadi penghalang bagi si perempuan itu. Para pencari Kristus seringkali terhalangi oleh orang-orang yang berdesak-desakan. Banyak pencari Kristus dibingungkan. Ya, kenapa di pemulihan Tuhan kok nggak kayak di kekristenan? Ada KKR kesembuhan jasmani. Oh, sepertinya nggak ada kuasa di dalam pemulihan Tuhan itu. Nah, inilah saudara-saudari, kita harus tembus pandang, melihat visi penyaluran hayat insani sebagai satu-satunya kesembuhan yang kita cari. Mengenai jasmani, silahkan terserah Tuhan. Tuhan, mau aku sakit, mau aku sehat, yang penting hayat insanimu yang sempurna teralir ke dalam diriku. Inilah sikap kita, inilah si perempuan itu yang menjamah jubah Tuhan. Ya. Oh, saudara-saudari, hari ini kebanyakan orang-orang Kristen mencari pendeta-pendeta yang hebat, pendeta-pendeta yang mirip dengan Nabi Elia, ya, Nabi Musa, Nabi Elisa. Mereka itu memang sangat ilahi, kuasanya begitu surgawi. Tetapi sekali lagi, yang sedang disajikan di sini bukan sesuatu yang ilahi saja, melainkan keinsanian Yesus yang sempurna. Itulah sebabnya di pemulihan Tuhan tuh nggak ada orang-orang yang kayak Nabi Elisa, Nabi Elia, itu semua surgawi, ilahi. Tetapi di pemulihan Tuhan kita sangat menekankan keinsanian. Keinsanian yang dipertinggi. Keinsanian itu tidak spektakuler. Keinsanian itu sepertinya biasa saja. Tetapi ada hayat insani yang sempurna yang menyembuhkan penyakit jiwa kita. Dan akhirnya kita yang seperti si perempuan itu tidak membocorkan hayat akan menjadi duplikasi tabib-tabib. Yaitu kita bisa menjadi faktor kesembuhan bagi saudara-saudari yang kita rawat. Ya. Kita bisa merawat saudara-saudari agar hayatnya tidak bocor. Kebocoran hayat itu adalah wabah terbesar, bahkan mungkin wabah satu-satunya di kalangan orang-orang beriman, saudara-saudari. Puji Tuhan, saudara-saudari, semoga kita bisa melihat perkara ini. Nah, hari kedua itu tentang gembala, ya. Nanti kita akan membahasnya besok. Jadi hari ini hanya tentang pembahasan hari pertama saja, ya. Puji Tuhan masih cukup ada waktu. Silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Walaupun uraiannya panjang, saudara-saudari tidak bisa menangkap seluruhnya, nggak apa-apa. Apa yang berkesan saja bagikan, silahkan. Amin. Oh Tuhan Yesus, silahkan. Semoga kita bisa melihat realitas kesembuhan si perempuan itu. Amin. Amin.
Amin. Silahkan. Puji Tuhan ya, pagi ini saya terjamah yang perempuan itu tadi ya, ada yang sakit pendarahan, ya di situ juga banyak orang yang berdesak-desakan ya. Nah, tadi saya juga kemarin juga bertanya-tanya, tapi puji Tuhan ya hari ini saudara sudah menguraikan dan pertanyaan saya pun sudah terjawab ya. Mengapa orang-orang banyak itu berdesak-desakan ya, dan tidak mendapatkan apa-apa gitu ya. Tetapi perempuan itu ya, dia betul-betul mencari Kristus, menjamah jubahnya ya, yang tadi diuraikan, yaitu keinsanian Yesus ya. Dan dia pun mengalami kesembuhan, tetapi bukan secara jasmani saja, tetapi jiwanya ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kebocoran ya, dia mengalami pendarahan yang artinya adalah kebocoran hayat, dan kita perlu menjaga perkataan kita ya, seperti Amsal tadi ya, dikatakan bahwa perkataan yang sia-sia itu membocorkan hayat. Nah, seringkali saya pun juga terus bertobat ya, dalam perkataan saya pun juga tidak membocorkan hayat ya, tidak sia-sia, tetapi perkataan yang betul-betul adalah hasil dari menikmati Kristus ya. Ini pun juga perlu kesembuhan yang seperti perempuan itu yang menjamah jubahnya. Berarti terus kembali ke dalam roh. Itu yang saya nikmati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mari saudara-saudari lain bagikan poin-poin yang menjamah, yang memberkati, silahkan. Oh Tuhan Yesus. Saudara, ini saudara Rudi mau bagi nikmat. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Memang betul, dalam kehidupan ini harus terus menjamah Tuhan, terus kembali ke dalam roh. Nah, jiwa manusia itu selalu bergejolak, selalu banyak keinginan. Ya, kalau di dalam Tuhan pasti ada perhentian. Di dalam roh pasti kita terus terbuka pada pengaliran hayat ilahi. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu, saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, saudari, saya masih ingat persekutuan saudara di minggu yang lalu bahwa manusia yang jatuh dalam dosa otomatis dia memiliki penyakit ya. Jadi penyakit itu bukan sesuatu yang dilakukan karena pemberontakan, tetapi penyakit itu ada karena manusia berdosa. Dan begitu manusia berdosa, dia timbul penyakit di dalam dirinya. Ya, pemberontakan, juga kelemahan lain ya, kelemahan rohani yang lain ya, tidak bisa berfungsi bagi Allah. Demikian. Puji Tuhan ya, Allah datang kepada kita untuk menyelamatkan kita melalui jamahannya yang secara langsung bagi orang Yahudi dan tidak langsung bagi orang yang bukan Yahudi melalui firman dan iman ya. Bagi di aspek kita adalah imannya terhadap Tuhan Yesus. Di Tuhan ya, mengenai perempuan yang pada waktu itu mengalami pendarahan 12 tahun, melambangkan bahwa manusia berdosa tidak bisa menampung diri Allah ya, karena rohnya sudah sebagai penampung Allah itu sudah mati ya, sekarat ya, meskipun ada sedikit ya, yaitu fungsi hati nurani, tapi sangat lemah. Tapi mengucap syukur ya, ketika manusia ini seperti manusia berdosa seperti perempuan itu berusaha maju ya untuk mendapatkan Tuhan, walaupun sekeliling banyak orang yang berdesak-desak berkumpul di sekeliling Tuhan ya, tetapi perempuan ini di dalam hatinya ada iman asal kujamah jubahnya, maka dia akan memiliki kesembuhan. Demikian juga hari ini saudara ya, kebocoran hayat
Tuhan bisa kita pulihkan ya, maksudnya bisa kita diselamatkan dari kebocoran hayat oleh karena zaman keinsanian Tuhan yang sudah dipertinggi. Tuhan Yesus adalah manusia yang tidak pernah ada kebocoran hayat di dalam kehidupannya, karena dia adalah orang yang diatur ya di bawah pemerintahan surgawi Allah ya dia dibatasi, diatur, dikendalikan oleh diri Allah sendiri dalam kehidupan insannya. Demikian juga kalau kita hari ini menjamah keinsanian Tuhan di dalam roh kita, saudari ya, maka kita pun akan memiliki pengaturan, pengendalian, pemerintahan ilahi di dalam kita, sehingga kita tidak akan pernah memiliki kebocoran hayat baik dalam perkataan kita ya. Tuhan Yesus adalah perkataan yang dikendalikan oleh surga, saudari ya, tidak bercanda dengan sembarangan, tidak mengolok-olok orang, mengkritik ya. Itu karena semuanya ada pengaturan ya, pengaturan surgawi seperti Tuhan Yesus ya diatur dalam kehidupannya secara surgawi. Hari ini ketika kita terus-menerus menikmati jamahan Tuhan, ya pemerintahan, pengaturan, pengendalian pun ada di dalam kita, sehingga kita tidak menyia-nyiakan hayat, tidak membocorkan hayat di dalam kita. Bahkan hayat Allah bisa kita tampung di dalam kita untuk kita alirkan kepada orang yang memerlukan Tuhan keselamatan. Tuhan Yesus ya. Ini yang saya dapat, terang yang begitu besar bagi saya, kiranya juga menerangi saudara dari semuanya. Puji Tuhan. Haleluya. Satu orang lagi, silahkan. Amin. Amin. Silahkan saudari. Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini saya begitu mendapat berkat ya. Betapa kata-kata kita tuh sangat bahaya ya, harus dijaga ya. Siapa yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya atau jiwanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ternyata perempuan yang menjamah Tuhan, yang sakit pendarahan itu adalah kebocoran hayat ya. Kata-kata, tandaan atau membicarakan sesuatu yang tidak melatih roh, ini tidak ada, itu harus kita benar-benar jaga ya. Kata-kata candaan saya itu lemah ya, saya itu pintar bercanda. Sejangka waktu saya udah menang, kemudian saya kembali ada candaan. Terus ada seseorang bilang nggak apa-apa lah, asal nggak berlebihan. Oh Tuhan Yesus, bocor sedikit itu sudah cukup membuat bocor. Sedangkan yang saya jaga ini adalah hayatnya Tuhan sendiri yang sudah ada di dalam roh saya. Jadi sedikit bocoran itu pun saya harus Tuhan belas kasihani oleh terang wahyunya bahwa sedikit bocor ini adalah hayat itu yang bocor yang saya kumpulkan dengan jerih lelah ya, memaksa jiwa untuk menikmati Tuhan, memaksa diri untuk rela ditanggulangi. Lalu karena perkataan candaan saya ini bisa bocor, perkataan tidak melatih roh ya, tidak ada gunanya, menimbulkan benar dan salah ini yang milik pohon pengetahuan dan harus dijaga. Untuk itu ya, karena tidak ada seorang pun yang bisa menjaga lidahnya, tidak ada seorang pun yang bisa menjaga dirinya kecuali terus melatih berpaling kepada Tuhan, sehingga setiap kata-kata kita tuh mengandung hayat. Kita perlu berjuang untuk ini. Kita harus selalu mengontak Tuhan, yaitu melatih roh. Bahkan tadi diajari saudara ya, Tuhan aku harus menjamah Engkau dan tolong aku menjaga hayat. Tuhan Yesus, semoga melalui berita ini ya, mau berjuang berarti melatih roh. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh dilatih melihat realitas rohani dalam kisah-kisah di kitab-kitab Injil. Realitas rohani di dalam kisah perempuan yang sakit pendarahan ini. Biarlah kami dibawa Tuhan masuk ke dalam realitas menjamah jumbai jubah Tuhan. Latih kami terus mengontak Tuhan.
Oh Tuhan Yesus, dan latihlah kami menjaga perkataan kami, agar hayat-Mu bisa tersusun ke dalam kami, dan kami bertumbuh dalam hayat, tidak lagi membocorkan hayat. Tuhan, semuanya ini perlu diri-Mu menjadi tabib kami. Kami bersandar padamu untuk kesembuhan kami. Hayat insani-Mu yang sempurna terus menerus disalurkan ke dalam kami yang tidak sempurna ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin.